Menjalani kehidupan yang mewah adalah hal yang biasa bagi Sri. Bahkan hampir seluruh Asia pernah ia kunjungi bersama dengan keluarganya. Pekerjaan sang suami sebagai kontraktor bangunan memiliki peluang yang besar untuk mendatangkan kekayaan. Waktu suami saya pegang bangunan itu sudah beli sendiri, kita udah berdiri sendiri, dan juga kalau dilihat untuk jatuh itu nggak ada sebetulnya. Saya juga lihat dari pembukuan saya semuanya beres. Dikarenakan terlilit hutang dengan bank, ia harus merelakan semua harta bendanya disita. Berbagai macam usaha ia lakukan untuk menyelamatkan ekonomi keluarganya. Bangkrutnya itu macet bener-beneran, sampai habis. Sampai rumah tinggal saya juga diambil bank. Itu habis di bawah 0. Saya tuh cari orang pinter. Sampai ada teman saya bilang begini, Sri, lu tuh gimana sih? Dia memang sama saya dekat sekali ya. Udah lu kayaknya bukannya pergi cari Tuhan, kok lu ke gitu-gituan sih gitu ya. Gue cuma pengen tahu, nggak apa-apa lah gitu. Mana bisa, lebih pintar siapa sih sama Tuhan, kata dia. Ini kan kelihatan, kalau Tuhan kan nggak kelihatan. Saya bilang gitu. Saya disuruh jam 12 malam pergi ke kuburan papa di Sukabumi. Kamu katanya udah lama ya nggak pergi ke kuburan orang tua kamu. Iya, emang udah lama, Pak. Begitu. Hari ini harus pergi. Kan di Sukabumi, Pak. Ya kita kan di Jakarta. Iya, tapi kamu harus ke sana. Kalau kamu mau jual itu pertokoan itu, cepat ke sana. Pulang kamu bawa berkat dari sana, coba. Berkat dari kuburan kita bawa, coba. Apa bener tuh? Kalau kita udah ngerti ya firman Tuhan, itu orang gila, bener-bener gila ya. Saya tahunya Tuhan ada aja ya, tapi kan nggak nempel di dalam hati saya. Malam itu Sri pergi ke kuburan almarhum ayahnya seperti yang diperintahkan oleh sang dukun. Namun ia tidak mendapati apa yang ia cari, kecuali kekecewaan. Lalu ia pulang dengan beban kehidupan yang semakin bertambah banyak. Suami saya saking nggak tahan, dia tuh udah nggak mau keluar dari kamar. Sampai akhirnya dia bilang gini, udah deh ya, nggak usah susah-susah. Mendingan kita bunuh diri aja deh semua. Minum racun. Enak aja. Saya minum racun aja katanya. Saya bilang enak aja. Kepengen punya anak, sekarang udah dikasih anak. Masa sekarang kita disuruh ini titipan Tuhan, ini bukan anak kita tahu. Ingat dong, sadar. Saya bilang begitu. Jangan coba-coba lagi bilang begitu. Di tengah keputusasaan dan keterpurukannya, seorang kerabat dekat datang memberikan kekuatan. Pertama yang waktu mencari Tuhan sih, itu ada persekutuan doa ya. Sebetulnya di rumah kakak saya. Itu setiap ada firman itu, saya sampai nancep gitu deh. Jadi saya ngerti, oh dari dulu aja kalau tahu begini. Saat itu mungkin saya tuh udah waktunya Tuhan kasih jawaban ya. Jadi kalau waktu dulu-dulunya saya kan masih ke sana, masih nengok kanan nengok kiri kan. Kalau ini udah diluruskan sama Tuhan, udah ke situ. Jadi saya bilang ini memang satu panggilan untuk saya. Dengan harapan baru kepada Tuhan Yesus, Sri kemudian memulai usaha kecil-kecilan dengan berjualan kue kering. Kehidupan ekonomi saya tuh mulai hidup lagi. Itu benar-benar diberkatin. Dari kue yang saya bilang, Tuhan sampai kapan kita cuma ngisinya kue-kue itu kan kecil-kecil. Taruhnya di dalam kotak-kotak segini. Sampai kapan saya bilang ini kapan bisa punya rumah lagi. Tapi ya saya mau nurut Tuhan, nggak apa-apa kok kayak gini juga. Tahu-taunya dari yang kecil ini Tuhan bikin tuh bisa kan semua juga kalau Tuhan kerjakan kasih kerjaan yang baik ya. Sang suami telah dipanggil Tuhan, namun ia tak kehilangan kebahagiaan. Kini masa tuanya ia habiskan bersama anak dan cucu-cucunya. Tuhan Yesus, Dia adalah segala-galanya dalam hidupku, dalam hidup keluargaku juga.
Saya yang tadi dari kuasa kegelapan masih mau diampuni dosa-dosa saya. Juru selamat kita cuma Yesus.